Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan kali ini kita memasuki masa Prapaskah 2025 pekan ketiga. Dengan tema besar, bersekutu dalam doa, pertobatan dan pengharapan, bersama Keuskupan Agung Semarang, di pekan ketiga ini, kita akan mendalami subtema, pantang dan puasa, sebagai rekonsiliasi kepada diri sendiri. Pada pertemuan ketiga, kita diajak untuk melihat kembali motivasi dalam menjalani pantang dan puasa. Pantang dan puasa tidak hanya sekedar usaha manusia untuk menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, pantang dan puasa menjadi jalan bagi umat beriman untuk semakin mengenal diri sendiri tentang apa yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Pantang dan puasa menjadi jalan rohani bagi umat beriman untuk belajar mengendalikan keinginan daging yang tidak teratur dan seringkali merusak kualitas hidup manusia, baik secara fisik, mental, dan juga sosial. Mari kita awali pertemuan pendalaman iman yang ketiga ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 596. Mi re fa mi re do si la. Kami hendak menghadap tahta kerahiman, tempat orang berdosa beroleh kasihan. Walau kami durhaka melawan cintamu, namun kami percaya belas kasihanmu. Waktu yang kau berikan tak kami gunakan. Sabda dan teladanmu tak kami hiraukan. Telah kami lalaikan tugas kewajiban, mengabaikan bantuan yang kau sediakan. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, ada berbagai macam alasan dan motivasi yang mendasari mengapa orang menjalankan pantang dan puasa. Ada alasan yang bersifat teknis, yang penting memenuhi aturan yang berlaku. Ada pula alasan yang bersifat formatif, untuk membina diri atau membawa perubahan perilaku hidup. Ada yang alasannya demi kepentingan diri, demi pencapaian pribadi, misalnya supaya sehat, supaya hemat. Ada juga yang berpuasa demi kepentingan lebih luas, berbela rasa kepada sesama yang berkekurangan. Dalam rangka gerakan APP, kita diajak untuk menghidupi pantang dan puasa sebagai sebuah pilihan dan cara hidup untuk mengendalikan keinginan daging yang tidak teratur. Hal ini diusahakan untuk membangun hidup
semakin selaras dengan gerak roh yang mendorong tumbuh kembangnya keutamaan hidup. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita menyesali dosa-dosa kita, seraya mohon pengampunan dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat yang selalu cukup bagi kehidupan kami. Engkau menganugerahkan berbagai macam sarana yang kami butuhkan dalam menjalani hidup. Bimbinglah kami untuk selalu bijaksana dalam memanfaatkan segala anugerah-Mu itu. Jauhkanlah kami dari sikap serakah. Tumbuhkanlah dalam diri kami semangat kesederhanaan dan ugahari, sehingga kami semakin mampu berbela rasa kepada sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, mari kita menyimak dan mendengarkan bersama sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda membaca kembali secara pribadi di dalam hati perikop Injil Matius bab 6 ayat 16-18 tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari perikop kitab suci tersebut. Poin pertama, melalui perikop ini, Yesus mengajarkan kepada kita semangat rohani dalam berpuasa. Puasa, sebagaimana dikehendaki oleh Yesus, adalah puasa yang dilandasi semangat kerendahan hati. Puasa bukan sekedar menahan diri untuk tidak makan atau minum,
Tetapi lebih dari itu, kita diajak untuk lebih dekat dengan Allah dan kepada diri kita sendiri. Poin kedua, pantang dan puasa menuntun kita untuk semakin menyadari bahwa kita bukanlah ciptaan yang bergantung sepenuhnya pada kenyamanan dunia ini. Dengan berpantang atau berpuasa, kita memberi kesempatan bagi diri kita sendiri untuk beristirahat dari berbagai kesibukan memenuhi keinginan daging. Kesibukan mengejar keinginan duniawi seringkali lebih sekedar menuruti tren dan gengsi. Hidup seharusnya mengutamakan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Poin ketiga, pantang dan puasa adalah kesempatan untuk mengenal dan menyadari kelemahan, keterbatasan, kekurangan yang kita miliki. Kita diajak berani membatasi diri, tahu batas antara keinginan dan kebutuhan. Melalui permenungan ini, kita ingin menjadikan puasa dan pantang sebagai jalan dan sarana memperbaiki relasi dengan diri sendiri, sehingga kita dapat memperlakukan diri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita sendiri. Untuk lebih mendalami semangat pertobatan, pantang, dan puasa, mari kita menyimak kisah ilustrasi berikut ini. Agus, salah satu influencer yang sedang ramai dibicarakan warganet, merayakan ulang tahun yang ke-17. Untuk menandai peristiwa penting ini, seperti yang juga dibuat oleh teman-temannya yang lain, Agus mengadakan pesta yang mengundang banyak tamu untuk datang. Acara dirancang begitu meriah dengan berbagai macam hiburan yang menyertainya. Hidangan-hidangan lezat disiapkan untuk menghormati para tamu yang datang. Janu, salah satu teman Agus, sungguh terpukau melihat kemeriahan acara ulang tahun Agus. Lalu ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Agus, "Hebat sekali acara ulang tahunmu ini. Habis dana berapa untuk membuat acara seperti ini?" Agus kemudian menjawab, "Ah, biasa saja. Sekali seumur hidup loh." Kemudian Agus melanjutkan menyapa tamu lain yang hadir dalam pesta itu. Kemeriahan acara sambung menyambung, seakan tidak ada putusnya. Makanan berlimpah, tak ada habis-habisnya. Seperti biasa, puncak acara malam itu adalah pemotongan kue ulang tahun. Kue ulang tahun yang disediakan cukup besar untuk dapat dimakan oleh separuh tamu yang hadir. Agus membagikan potongan kue ulang tahunnya kepada teman-temannya yang hadir. Tapi tidak semua menerimanya. Febri beralasan, "Maaf, kalau malam aku sudah nggak makan. Jaga penampilan supaya nggak kelebihan kalori." Afro pun beralasan, "Maaf, aku mencoba mengurangi makanan manis karena keluargaku memiliki riwayat diabetes." Tibalah saatnya Mai mendapatkan tawaran dari Agus. Dia menjawab, "Aku sudah kenyang, tapi boleh nggak kalau aku minta dibungkuskan rendang itu? Adikku suka banget makan rendang sapi." Semua yang mendengar permintaan Mai melongo terheran-heran. Semua makanan sisa kemudian dibungkus oleh panitia, hendak diberikan kepada orang-orang di pinggir jalan. Tapi sebelumnya, Mai mendapatkan sekantong kecil rendang sapi untuk oleh-oleh adiknya. Nah, sekarang mari kita berdiskusi dan men-sharingkan permenungan kita berdasarkan beberapa pertanyaan panduan berikut ini.
Kelebihan dan kekurangan apa yang dapat kita pelajari dari cara berpikir tokoh Agus, Janu, Febri, Afro, dan Mai dalam kisah tadi? Dari cerita di atas, tokoh mana yang paling mirip dengan kita dalam menghayati pantang dan puasa? Buah rohani dan tantangan apa yang sungguh aku rasakan dari menjalani pantang dan puasa? Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman APP ini secara pribadi, silakan menuliskan hasil permenungan pada selembar kertas atau buku harian pribadi. Jeda video ini apabila membutuhkan waktu yang lebih leluasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, mari kita masuk kembali ke dalam keheningan. Kita persembahkan doa syukur dan permohonan kita kepada Allah, Sang Sumber Cinta Kasih. Bagi gereja di seluruh dunia, Allah Bapa yang Maha Rahim, bimbinglah gerejamu agar semakin setia dalam doa, pertobatan, dan pengharapan. Semoga umat beriman menjalani pantang dan puasa dengan hati yang tulus, sehingga semakin dekat denganmu dan peduli terhadap sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang berjuang untuk bertobat, ya Bapa, kuatkanlah saudara-saudari kami yang ingin memperbaiki hidupnya. Semoga melalui masa prapaskah ini, mereka mampu berdamai dengan diri sendiri, meninggalkan kebiasaan buruk, dan semakin setia kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam ibadat ini, Tuhan yang penuh kasih, mampukanlah kami menjalani pantang dan puasa bukan sekedar kewajiban, tetapi sebagai jalan rekonsiliasi dengan diri sendiri. Semoga kami semakin memiliki hati yang murni, rendah hati, dan terbuka terhadap kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Maha Pemurah, terima kasih atas kehadiran-Mu dalam permenungan kami ini. Engkau menuntun kami untuk semakin mengenal diri kami, motivasi kami dalam berpantang dan berpuasa. Mampukan kami untuk terus memurnikan motivasi kami, agar tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, atau juga memenuhi alasan duniawi dan manusiawi belaka. Lebih dari itu, kami menyadari bahwa pantang dan puasa dapat menuntun kami untuk semakin mengenal diri sendiri dan Engkau, tumpuan hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan Penghantara kami. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda sekalian, dengan demikian pertemuan pendalaman iman masa Prapaskah yang ketiga ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam belas kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita akhiri pendalaman APP pertemuan ketiga ini dengan lagu penutup dari Puji Syukur nomor 490. Mi, 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 la, do, re, mi, mi. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus, sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus, sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda, dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus, sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda dalam pertemuan ketiga pendalaman APP 2025 ini. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman APP selanjutnya.